Nah, tetapi sobat-sobat, Aswajah KW tidak mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah ketika terjadi perbedaan pendapat. Mereka justru kembali kepada ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, di surat An-Nisa ayat 59 dengan tegas, jelas, gamblang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanajatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi jelas sobat-sobat, ya, ayat ini, ayat 59 di surat An-Nisa ini memberikan pedoman, ya, bahwa ketaatan kepada pemimpin itu harus sejalan dengan ketaatan pemimpin tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ketika terjadi perbedaan pendapat harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada yang lain, bukan kepada ulil amri. Ya, ulil amri bisa dia seorang ulama. Nah, tetapi sobat-sobat, Aswajah KW tidak mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah ketika terjadi perbedaan pendapat. Mereka justru kembali kepada ulama. Ulamanya itu juga ulama mereka, ulama golongan mereka yang sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, karena itu akhirnya, ya, mereka terjauhkan dari petunjuk Al-Quran. Mereka, ya, gagal paham, memahami apa yang disampaikan oleh Al-Quran atau yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena mereka kembalinya kepada ulama, sobat-sobat. Akhirnya, ya, dalam memahami wali Allah, mereka juga salah. Ya, tidak berdasarkan Al-Quran,
tetapi berdasarkan klaim-klaim dari ulama mereka. Sehingga ya, wali-wali dalam pemahaman mereka adalah orang-orang yang bertingkah aneh, seperti orang gila. Ya, misalnya seperti Gus Ja'far yang kemana-mana pakai celana pendek, hanya memakai celana pendek berwarna merah. Ya, seperti guru sekumpul yang katanya menziarahi makam Rasulullah, Rasulullah keluar dari makamnya mencium lututnya. Atau seperti Habib Umar yang berakting ditemui Rasulullah ketika acara maulid. Jadi inilah ya pemahaman yang dipahami wali Allah, yang dipahami oleh kalangan Aswajakawi. Karena ini mereka dapatkan dari ulamanya. Pertanyaannya, benarkah wali Allah seperti itu? Seperti orang gila, mereka yang sering mendatangi kuburan, menziarahi kuburan, atau bertingkah yang aneh-aneh. Lalu bagaimana? Menurut Quran, wali Allah menurut Quran. Nah, pertanyaan ini ya jawabannya ada di cuplikan video berikut ini, sobat-sobat. Ya. Nah, biasakan menonton dan menyimak sampai selesai supaya tidak salah paham, tidak gagal paham, dan merespon ya yang berkaitan dengan substansinya. Karena sering saya mendapat respon-respon, komen-komen yang tidak nyambung dari substansi yang sedang dibahas. Mungkin mereka hanya baca judul atau tidak sampai selesai menyimak ya konten video saya. Nah, ini sobat-sobat, mari kita simak sama-sama. Bagaimanakah wali Allah menurut Al-Quran? Samakah dengan wali Allah yang dipahami oleh kalangan aswaja yang mereka dapat dari klaim-klaim ulama mereka? Tentu semua kita ingin mengenal dengan pasti siapa yang dimaksud dengan wali Allah. Secara bahasa, kata al-wali itu berasal dari kata dasar al-walayah. Ya, al-walayah. Yang artinya loyalitas atau cinta. Cinta juga kedekatan dan sebagainya. Lawan dari kata al-walayah adalah al-adawah. Adawah itu yaitu permusuhan ya. Al-walayah dan ad-dawah ini akan senantiasa berseberangan pemahamannya. Kalau al-walayah itu orang yang loyalitas kepada perintah Allah, dan al-adawah orang yang berseberangan dengan perintah Allah. Al-walayah itu artinya wali-wali, wali-wali. Al-adawah ini yaitu adu, itu musuh. Orang yang taat kepada Allah disebut wali Allah. Siapapun mereka yang taat kepada Allah akan mendapatkan predikat wali Allah. Di dunia ini ada banyak macam wali. Ada wali nikah gitu. Ada wali kelas. Ada wali murid. Kemudian
Juga ada wali kota gitu. Ada juga yaitu wali setan tadi itu, wali togut. Ada juga namanya yang disebut dengan wali Allah. Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang dia lakukan, yang mereka lakukan itu, dan ketundukannya untuk berusaha mengikuti semua seruan aturan Sang Pencipta, itu disebut wali. Bukan mereka yang menentang Allah, mereka yang perbuatannya nelongso, mereka yang nyosor-nyosor di kuburan. Bukan itu wali Allah Subhanahu wa taala. Allah taala itu telah menjelaskan batasan siapakah wali Allah yang sesungguhnya dalam Al-Quran. Surat Yunus 62, 63, Allah telah menjelaskan definisi wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, jadi wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ala inna awliya Allah la khaufun, tidak ada rasa kekhawatiran, rasa takut alaihim bagi mereka. Walahum yahzanun, mereka juga tidak akan bersedih, mereka juga tidak akan mudah tergoyahkan dan sebagainya ya. Siapa wali Allah itu? Alladzina amanu, mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka takwa kepada Allah. Jadi itu batasan wali. Batasan wali seperti itu. Siapa batas wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu baru namanya wali Allah. Kalau dilihat tafsir-tafsirnya begitu. Kemudian dikaitkan wali Allah itu bukan para pendukung perbuatan bid'ah itu. Wali Allah itu bukan pengamal syirik. Wali Allah itu adalah seorang mauhidin. Wali Allah itu orang yang benar-benar berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi kalau ada wali yang nelongso, ada wali yang nyosor-nyosor ke kuburan, ke wali yang tidur di sungai, wali yang menjaga kali, itu bukan wali namanya. Kalau kita melihat wali Allah yang sekarang ini dengan wali Allah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melihat wali Allah di zaman Rasulullah itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Az-Zubair, Ibnu Abbas itu, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Talha, mereka para pejuang-pejuang mujahid, seluruhnya wali Allah itu. Mereka yang menegakkan agama Islam, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana sekarang ini wali Allah digambarkan orang yang suka ke kuburan. Repot itu sudah. Wali Allah digambarkan orang yang suka yang aneh-aneh gitu. Wali Allah orang yang seperti potongannya seperti orang gila gitu. Lah itu disebut wali Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, sobat-sobat, bagaimana? Nah, itu menurut Al-Quran. Di wali Allah itu, ya, kita semua mempunyai peluang untuk menjadi wali Allah. Karena wali Allah itu, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, mentaati Allah, takut dengan Allah, tidak melakukan perbuatan TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Dan kalau mau jujur, Nabi Muhammad dan para sahabat itu wali Allah. Tapi apakah mereka bertingkah seperti orang gila, berlaku yang aneh-aneh, kemana-mana hanya memakai celana pendek, atau ya
Ya, sahabat pernah mengatakan, ya, menziarahi makam Rasulullah, kemudian Rasulullah bangkit mencium lutut mereka. Tidak ada. Tapi kenapa ya? Kalangan Azwaja KW tidak mengatakan Nabi Muhammad dan para sahabat sebagai wali Allah. Karena mungkin kalau mereka mengatakan Nabi Muhammad dan para sahabat adalah wali Allah, maka akan terjadi kontradiksi wali yang mereka pahami. Karena para sahabat ternyata tidak berbuat yang aneh-aneh, tidak hobi menziarahi kubur keramat, ya. Kan tidak ada riwayat yang mengatakan para sahabat sering menziarahi makam Rasulullah, tidak ada. Sekali lagi, Nabi Muhammad dan para sahabat tidak bertingkah aneh-aneh, tidak bertingkah seperti orang gila, tidak kemana-mana, ya, membuka aurat. Apa yang dipahami oleh Azwaja KW mengenai wali Allah justru bertolak belakang, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan juga asar para sahabat. Ya, karena tidak ada satupun para sahabat yang bertingkah laku aneh seperti orang gila dan kemana-mana membuka aurat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan, khususnya kepada Azwaja KW. Ya, cobalah gunakan akal sehat kita. Ya, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, jelas ya, Al-Quran mengatakan wali Allah itu yang beriman kepada Allah dan mentaati Allah, takut kepada Allah. Dan lihat, Nabi tidak pernah dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Begitu juga para sahabat. Nah, coba gunakan logika sehat Anda, akal pikiran Anda. Ya, asrum minallahi wa batum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.